Kembali lagi di Tipod Season 2 kali ini. Harusnya saya bilang selamat datang bersama saya sekalian yang baru. Saya bernama Ihsan. Jadi di season kedua kali ini kita bakal bawain info-info menarik untuk teman-teman Tipoder semua yang pendengar setia Tipod. Dan kali ini kita udah ada narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi anak-anak UPH pastinya ya. Siapa lagi kalau bukan Sir Bonarti. Halo Sir. Halo Ihsan. Apa kabar Sir? Apa kabar? Puji Tuhan negatif sih. Jadi, negatif, bagus. Iya, betul. Jadi kalau ditanya apa kabar di tengah-tengah pandemi, jawabannya antara dua. Kalau nggak positif, ya negatif. Negatif artinya baik. Bener, baru kali ini ya Sir ya, di mana orang nanya kabar, kita kepinginnya itu negatif gitu Sir. Biasanya kan positif gitu. Jadi kan Sir, selama pandemi ini kan banyak orang yang stuck gitu Sir. Pekerjaannya itu lumayan monoton gitu kan, kayak ya itu doang kerjanya, kelas online, nonton Netflix atau berbagai macam. Netflix bayar ya, tolong sponsori kita dong, Netflix sudah disebut tadi. Jadi Sir, kira-kira ada kegiatan baru nggak Sir? Ya, di pandemi kayak gini emang kan di awal-awal ya, Maret, April, Mei gitu ya, kita emang nggak boleh ngelakuin hal-hal yang selama ini kita lakuin secara rutin gitu kan. Dan bahkan olahraga juga kita nggak bisa dilakuin gitu, karena memang ada hal-hal yang harus kita ikutin, protokol kesehatan dari pemerintah yang kita benar-benar komitmen juga mau ikutin, mau patuh gitu. Nah, tentu sebagai manusia nih, saya kan ngajar filsafat nih San, kita kan disebutnya berpikir dan bijaksana gitu ya. Oh siap, sadap. Kenapa manusia spesies yang mungkin bisa dibilang sebagai makhluk paling superpower, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita beradaptasi. Kalau kata Einstein, kemampuan kita yang paling hebat itu adalah kemampuan adaptasi. Jadi kita harus, saya selalu ulangin ya, kita bukan cuma lewati masa pandemi, kita overcome masa pandemi. Nah, ini yang paling pertama saya lakukan waktu saya sadar kalau ini kan awal-awal Januari Februari udah ada isunya gitu ya di Wuhan. Waduh, kita optimis nih, kayaknya sih nggak akan masuk ke Indo, soalnya kan udah banyak juga virus di luar negeri itu nggak akan sampai ke Indo kan. Benar. Cuman endemik nggak sampai pandemi. Taunya khusus yang satu ini pandemik gitu, dan pasti pertamanya kita bingung nih gitu. Dan adaptasinya agak susah. Tapi yang paling penting menurut saya, untung saya banyak belajar dari para pemikir gitu ya, mereka membereskan dulu pikirannya gitu kan. Jadi gimana cara kita berpikir terhadap pandemi, nah itu mempengaruhi apa yang kita lakuin. Faktanya adalah kita nggak bisa ngelakuin banyak hal. Faktanya adalah kita nggak bisa ngelakuin, nggak harus produktif di pandemi ini. Bayangin aja korporat antara memang memutuskan hubungannya dan meminta para pekerjanya bekerja dari rumah gitu ya, yang mana ya, benar, Sir. Produktivitasnya udah pasti berkurang dari normalnya gitu kan. Tapi yang terjadi adalah cara kita berpikir akan sangat mempengaruhi. Saya nggak akan ngomongin apa hal baru yang saya lakuin di pandemi, nanti bakalan saya share hal kecil yang saya lakuin, tapi yang menurut saya paling penting adalah yang harus kita lakuin gimana sih kita merubah cara kita berpikir di tengah-tengah pandemi. Since ini bukan momen dalam, kalau kita bayangin lini masa itu kayak sebuah garis gitu ya, ada angka 1 atau katakan 2020. Mungkin pandemi ini bukan hanya akan mengisi 2020 lalu nanti 2021 kita back to normal aja. Mungkin nggak akan kayak gitu. Mungkin 2020 ini justru merubah semuanya sampai tahun-tahun berikutnya, bahkan sisa hidup kita itu semuanya akan berubah since 2020 kita menghadapi pandemi ini. Jadi yang perlu kita pertahankan adalah perspektif kita terhadap pandemi. Nah, kalau kita udah paham nih, maka kita bisa dengan mudah meresponi berita. Kita bisa dengan mudah melakukan protokol. Dan kita bisa mudah melakukan adjustment di hal-hal yang kita lakukan. Nah, termasuk dalam pekerjaan saya sehari-hari mengajar online. Apa sih yang saya lakukan waktu itu? Tentu di kampus, termasuk tim leader, saya berpikir nih dengan bapak dosen yang lain gitu ya, gimana nih cara melanjutkan kelas terhadap anak-anak, gimana supaya kelasnya tetap terasa seperti kelas yang on-site gitu ya, dan benar. ada interaksi yang terjalin natural, interaksi pembelajaran gitu, bukan sekedar interaksi antara manusia, tapi interaksi yang di dalamnya ada muatan akademinya. Nah itu kita pikirin sama-sama.
we also do research gitu ya, kayak anak-anak bisanya natap layar tuh berapa menit, matanya jangan sampai rusak, terus ada editingnya dan sebagainya. Nah, mostly karena jadinya punya kesibukan tapi dengan gaya yang baru nih, kan? Jadi kita sibuk tapi nggak sibuk harus ke kantor, kerja di kantor, pulang sampai istirahat, enggak nih, kita tetap dari rumah tapi ada kesibukannya gitu. Jadi bisa dibilang meskipun pandemi iya buat kita nggak bisa kemana-mana nih, tapi karena kita punya pikiran yang baru dan kita bisa overcome gitu ya kita akhirnya ngerjain hal-hal yang kita atau mendukung pekerjaan. Dulu kan kebanyakan ngomong ya gue ya. Berarti Sir, bukan cuman kita mencari, bukan cuma sih, kayak kita nggak harus nyari hal baru untuk dilakuin, tapi kita upgrade pemikiran kita tentang apa yang udah kita lakuin sekarang untuk menjadi hal yang lebih menarik gitu ya Sir ya. Soalnya kan pandemi ini awalnya kayak cuman 2 minggu karantin kita ini yang udah cuman 2 minggu karantin kan, terus tiba-tiba nggak kerasa udah mau Desember. Gimana orang nggak losing their minds gitu kan Sir, udah di rumah terus ngadepin layar, tugas berkali-kali kayak Sir bilang tadi kan, juga lecturer di UPA juga udah mencoba mengajar. Ceritanya? Iya, sedikit curhat Sir. Soalnya yang nggak bisa dibilang sedih sih, emang udah harus kita hadapin juga kan. Tinggal kayak Sir bilang tadi ya, kita ambil pikiran kita supaya gimana caranya untuk kerjaan assignment-nya lebih fun dan berbagai macam itu. Menurut saya bener sih, nggak harus cari hal baru, yang penting kita bikin pemikiran baru gimana hal yang udah kita lakuin jadi lebih menarik. Terus kan Sir, setelah pandemi ini kan pastinya banyak cara adaptasi nih Sir, cara adaptasi yang berbagai macam gitu kan Sir. Kayak Sir bilang tadi, pertama dari pemikiran, mungkin Sir boleh sharing hal-hal lain lah Sir, gimana cara kita adaptasi selain memperbarui mindset kita tersebut Sir. Soalnya kan banyak orang kayak saya stuck gitu kan Sir, kayak mindsetnya nggak mau berubah, di situ-situ aja gitu. Agak curhat dikit nggak apa-apa ya Sir? Gitu dong. Ya, ini sambil saya share hal praktis gitu ya, di dalamnya ada muatan pengakuan dosa. Kenapa? Karena dulu nih ya, sebelum pandemi, saya tuh bukan tipikal orang yang jaga kesehatan gitu loh kan. Kayak ya udahlah ya gitu, namanya udah kerja kalori habis juga kok gitu, udah tiap hari kayak malas olahraga, terus makan juga udah makan apa aja yang ada gitu kan. Indomie, wah Indomie harus bayar ini. Indomie itu udah paling the best sih. Lagi pengen apa namanya, ya itu nggak perlu disponsorin kali ya. Terus pokoknya kita udah cuek banget tuh sama yang namanya kesehatan. Nah, sejak pandemi ini kan kita sering dengar apa namanya, banyak konten juga di sosial media kan kayak berhasil nih mengajak kita gitu ya, mempengaruhi kita untuk punya lifestyle yang lebih sehat. Jadi first menurut saya cara adaptasinya adalah gaya hidup sehat sih. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu. Jadi benar. Nggak ngerti gimana penelitiannya, tapi saya ngerasa gitu juga sih. Kalau misalkan kita punya healthy life, entah kenapa gitu ya, memang life mood kita, semangat kita waktu kita belajar, even kadang-kadang hal ini baru, bahkan ini kan kalian lagi UTS-an ya, udah lewat minggu lalu. Lagi itu kayak UTS. banyak banget tugas, banyak banget hal-hal yang mau dikerjain. Kalau misalkan hidupnya badannya sehat gitu ya, makannya cukup, vitaminnya cukup, olahraganya teratur, pasti caranya memikirkan gitu ya, memikirkan time management, terus gimana dia punya daya kemampuan berpikir untuk menyelesaikan semua tugas mata kuliahnya itu juga pasti terimprove gitu. Jadi yang pertama menurut saya itu jangan paling lupakan adalah semua staff, tahu nggak, ini fun fact, mungkin kalian nggak tahu ya, hidden fact atau fun fact nih itu ini fun sih menurut saya nggak tahu ya ini fun atau gimana kalian pikir. Oke. Semua staff termasuk dosen, termasuk siapapun gitu ya, wajib ikut ujian cuci tangan 6 langkah secara sinkronus. Ujian cuci tangan 6 langkah, Sir. Itu mungkin boleh Sir jelasin ya? Serius? Fun ini, fun. 6 langkah. Ujian gitu kan? Iya, ujian gitu. Jadi kita harus selesaiin ujiannya sebelum akhir bulan Oktober. Caranya
ya sinkronus kayak lu pada lagi kuliah gitu kan, ada video call, kita kita tunjukkan cara mencuci tangan 6 langkah. Tahap pertama bagaimana cara menghidupkan dan mematikan keran air, dan sebenarnya itu ujiannya cuma cuci tangan kan, tapi materinya itu panjang banget, dimulai dari pengenalan virus dan sebagainya. Tapi yang saya mau ambil adalah ujian cuci tangannya. Gaya kedua itu memang protokol paling penting sih. Jadi sekarang saya kalau cuci tangan tuh bener-bener 20 detik minimal gitu ya, dengan 6 langkah sesuai yang sudah dianjurkan WHO. Itu banyak banget anyway di YouTube. Kalau kalian mau belajar juga gampang banget gitu. Belajar cuci tangan. Jadi Sir, itu kan dosen-dosen masker, hand sanitizer, ujian. Iya benar. Kan ujian tuh Sir, dosen-dosen nih. Ujian cuci tangan tuh. Kayak seperti tahu kan di UPH ini kalau ujian itu ada retake Sir. Jadi kalau ujian cuci tangan tuh apakah ada retake? Siapa tahu cuci tangannya kurang ada, serius. Satu langkah. Serius ada retake, Sir? Serius. Jadi ini kan yang uji itu langsung dari Faculty of Nursing di Lipo Village. Iya dong, soalnya kan siapa sih di antara kita yang ngerti cuci tangan 6 langkah kecuali orang-orang dari mungkin jurusan kesehatan kan. Nah mereka serius banget. Nah aku nggak mungkin dong kasih tahu siapa yang retake ya kan. Nanti aku ada yang retake Sir berarti? Ada serius. Jadi kayak sepertinya Bapak belum belajar dengan baik tahapan-tahapan cuci tangan, mungkin ujiannya boleh diundur minggu depan. Oh jadi kita ada tiap hari tuh ada ujian, ada jam-jamnya gitu. Kalau emang belum bisa, ya ujian di lain hari gitu. Serius kan? Gokil ya Sir ya. Serius banget ya. Protokolnya benar-benar ketat gitu ya Sir, lebih ketat daripada stalking grooming saya lihat. Terus kan Sir mau nanya lagi nih Sir. Terus kan kayak adaptasi nih kan pasti banyak cobaan lah Sir, kayak kita anak-anak muda gini untuk adaptasi supaya kita stay at home, menaati protokol kesehatan. Kadang kita nih gampang goyah gitu, lihat story-story Instagram teman-teman kita yang lagi nongkrong, kan banyak tuh anak-anak yang lagi nge-hits biasanya story Instagram lagi di mana gitu kan Sir, kan banyak mereka yang keluar. Gimana cara kita untuk nahan diri gitu Sir, nahan diri kayak wah aku belum bisa ngikutin protokol, apa yang harus dilakuin nih supaya imanku kuat tidak tergoda gitu sama teman-teman yang lagi di luar senang-senang di sana gitu Sir. Nah kalau ini sih San, aku dari awal pandemi selalu sharing ke orang-orang bahwa pandemi ini adalah the moment of integration gitu. Di saat-saat kita mencek kembali integrasi kita, integritas di dalam diri kita sama value, sama apa yang kita udah pelajari, sama hal-hal yang kita udah pelajari, integrity gitulah ya. Pokoknya lu sebagai seorang yang terpelajar, apakah emang yang ada di dalam otak kita ini, kan sebutnya kita ini orang terpelajar gitu ya, apakah yang ada di kepala kita ini benar-benar kita lakuin dalam kehidupan kita sehari-hari secara praktis. Tapi momen of integrity ya benar-benar momen of integrity gitu, nggak ada yang lihat kalian benar-benar ngelakuin sesuatu untuk diri kalian sendiri dan karena pikiran atau mindset kalian yang benar-benar dari awal. Ya tapi emang kita benar-benar kadang kita ngerasa banget nih kayak boring gitu dan di pasti itu Sir. Nggak benar tahu kita ini lagi benar-benar dengerin atau enggak gitu. Iya, nah ya akhirnya kita uji loh gitu diri kita nih seintegritas apa. Integriti itu penting emang saat pandemi sih. gini jadi lebih ke arah kalau dari sisi saya sendiri sih ya kan, saya nggak akan ajak orang anymore like ayo dong, ini kita udah berapa 8 bulan 7 bulan pandemi kan, udah nggak ketemu satu sama lain udah lama banget. Jadi udah bukan saatnya lagi untuk gimana influence people gitu ya dengan secara langsung ajak mereka untuk stay at home atau something like that. Tidak, mungkin momen-momen ini kita udah mulai melihat nih siapa di antara kalian yang dalam tanda petik benar-benar beradab gitu ya, yang emang ngerti sama kehidupan, yang emang mikirin kehidupannya, atau mana nih yang hidup sama sekedar hidup, macam tumbuh-tumbuhan juga kan hidup gitu kan. Iya, benar. Jadi kita bisa bedain nih. Terus Sir, gini Sir, setelah kita berhasil overcome dari godaan-godaan Instastory teman-teman gitu kan, tapi kan tetap aja kita manusia pasti ada titik jenuh gitu Sir, pasti ada kan Sir, itu nggak mungkin nggak ada di setiap manusia di titik jenuh. Jadi mungkin Sir ada cara nggak Sir kayak titik jenuh itu gimana supaya kita overcome
titik jenuh itu juga. Jadi kita lebih niat lagi menjalankan kegiatan di rumah tadi, Sir. Setelah kita overcome godaan-godaan dari teman-teman, sekarang overcome kejenuhan itu sendiri, Sir. So itu paling berat sih, Sir, kayak jenuh. Ya, ngomong soal kejenuhan ya. Mau tanya dulu, ada nggak sih yang benar-benar di antara kalian atau yang dengerin, ada nggak sih yang benar-benar udah jenuh banget 8 bulan ngadepin pandemi? Soalnya saya pribadi nih ya, masih terlalu banyak hal yang saya belum kerjain gitu. Jadi dulu di awal corona, saya malah mikir kayak, wah ini bisa kesempatan saya bikin sesuatu nih gitu, kayak nulis buku. Biasanya kan wajib nih nulis buku atau jurnal minimal. Nah itu belum kekejar juga sampai sekarang. Jadi bukannya jenuh mungkin, tapi mungkin cara kita ngelakuinnya tuh belum dengan sepenuh hati. Jadi ini harus dibedain kita. Mana orang yang jenuh, mana orang yang ngelakuin sesuatu dengan terpaksa. Nah kalau dari awal pandemi kan aku udah bilang, kita punya mindset yang benar soal gimana overcome, kita memikirkan kita di tengah-tengah pandemi. Nah kalau misalkan pikirannya udah benar nih, passionate gitu kita ngelakuin segala sesuatu, daripada kita harus jenuh gitu ya, atau bosan atau memikirkan gimana sih caranya dan lain sebagainya gitu, coba pikirin dulu nih target kita di awal gitu, atau apa yang kita kerjain ini udah sesuai dengan yang dari awal kita rencanain nggak sih? Benar. Ya, apalagi dalam pengajaran di kampus ya, kita malah nggak punya waktu, atau cuman saya atau ada yang lain nggak sih yang setuju sama saya kalau sebenarnya ternyata di masa corona ini bukannya hal-hal yang kita lakukan cuma sedikit tapi makin banyak gitu. Saya setuju banget itu, Sir. Setuju. Iya nggak sih, dulu kan kita kayak ya ke kantor ada work hour gitu ya. Iya setuju kan. Jadi mungkin kalau ada orang yang jenuh, atau mungkin kita ada pertanyaan, ada orang yang nanya gitu ya, kalian nggak jenuh gitu sama? Sebelum saya jawab pertanyaannya jenuh atau enggak, saya coba mau tanya dia dulu. Lu ngelakuin aktivitas lu sehari-hari itu benar-benar dari hati atau sekedar rutinitas? Kalau emang rutinitas, bos, hidup pun bisa menjenuhkan. Gak corona juga lu bakal jenuh sama hidup lu. Benar. Lu ngelakuin itu kalau nggak dari hati, ya nggak sih? Benar banget, Sir. Benar. Nah, jadi jangan salahkan coronanya, jangan salahkan online-nya, ya nggak sih? Tapi salahkan motivasi lu dari dalam. Berarti balik lagi ke mindset ya, Sir, ya. Kayak mindset kita harus dikorek lebih dalam lagi. Ya sebenarnya banyak hal-hal baru gitu. Jadi teman-teman semua, jangan Anda bosan karena itu kerjaan Anda yang tidak benar, bukan pikiran Anda. Kebalik, maksud saya pikiran Anda yang tidak benar, bukan pekerjaan Anda. Oke, ingat itu semua. Terus, Sir, setelah kita lakuin hal-hal positif nih kan, Sir, gimana? Tapi kan banyak aspek-aspek negatif gitu loh. Contoh nih, bisikan setan gitu kan, Sir. Ayo dong lakuin hal-hal negatif, lagi di rumah, lagi tidak ada kerjaan gitu, mari lakukan hal-hal tidak benar. Mungkin ya udah ngerti lah ya, maksudnya hal tidak benar di rumah gitu, tidak usah disebut lagi. Jadi ini kayaknya non-stop nih. Iya benar itu saya mau bilang itu, cuman takut terlalu obvious gitu, Sir. Jadi kan takutnya nanti di take down video ini tidak boleh di-post gitu, takut. Jadi, Sir, mungkin gimana cara ngilanginnya sih, Sir? Dan terus kan ada masalah lagi nih, Sir. Misalnya udah dapet nih cara ngilangin nanti. Ya kan tenang aja. Udah dapat cara ngilangin, tapi kan tetap ada orang yang dia dapetin good vibes di dalam hidup dia selama pandemi ini itu dari melakukan hal-hal negatif gitu, Sir. Pasti ada orang kayak gitu, Sir. Dan cara ngatasin itu gimana, Sir? Ini kalau misalkan ngomong cara ngatasinnya, kalau saya pasti bisa kasih teori itu kan gampang banget nih, teori gitu ya, pada dasarnya sama aja gitu ya, nggak mau munafik, semua kita banget kalau misalkan kita stay at home udah lama banget di rumah dan kita kayak udah ngelakuin banyak hal, pasti ada momen-momen kosong yang nggak baik bahkan dari dalam diri kita sendiri, atau mungkin yang tadi kamu mention nih, nah, gimana caranya? Kalau saya pelajarin, kenapa saya bisa pelajarin hal ini? Karena pasti kita juga menghadapi hal yang sama gitu ya. Jadi saya pelajarin beberapa hal untuk gimana hack badan kita ini supaya terbebas dari godaan-godaan syaiton gitu ya. Syaiton. Gimana kita melakukan hal-hal yang buruk. Yang pertama adalah olahraga. Itu udah paling pasti sih kan. Jadi menurut penelitiannya, ketika kita aktif bergerak gitu ya, berolahraga secara rutin 30 menit, pada awalnya 30 menit pagi,
nanti kemudian 30 menit pagi ke 30 menit malam, lalu 30 menit pagi dan malamnya games gitu ya, olahraga yang ada kompetisinya, apa badminton apa gimana gitu. Nah itu saya pelajarin, itu kayak membuat badan kita itu memproduksi hormon yang menekan hormon lainnya gitu. Nah yang hormon yang meningkat itu adalah hormon positivity yang bisa buat kita lebih emosinya lebih bagus dan memikirkan hal-hal yang lebih baik gitu ya, dan menekan hormon yang lain yang membuat kita cenderung bisa ngelakuin hal buruk gitu. Nah yang kedua, kalau bisa jangan sendiri. Nah ini paling bahaya sih. Jangan sendiri. Siap. Kenapa? Karena kalau emang di momen iya, maksudnya kalau emang kosong, kalau emang lagi kosong waktunya, kadang-kadang kan anak-anak muda ya justru malah isolasi diri gitu ya, bukan karena corona, tapi karena pengen dosa gitu ya. Jadi daripada karena corona pengen dosa, Anda isolasi. Malah cari aja orang lain. Jadi teman-teman juga banyak lihat mahasiswa, saya banyak lihat ya, mereka lagi nggak ada kelas online, mereka lagi nggak ada urusan rapat organisasi, mereka tetap bikin Zoom call, mereka bareng main game bareng, ngobrol bareng, karaoke bareng, nyanyi bareng. Ya mungkin cara-cara itu bisa dilakuin gimana supaya kita tetap bisa bisa terlibat hubungan sosial dengan orang lain. Karena kalau kita sendiri kadang-kadang bahkan pikiran kita bisa membenarkan hal-hal salah yang kita lakuin, itu bahaya. Dan yang ketiga, introspeksi gitu. Bagi saya personal spirituality itu penting banget sih. Dan yang saya percaya itu adalah soal kehidupan saya, gimana saya menghidupi kehidupan pribadi saya gitu, really personal and private life gitu ya. Itu tuh benar-benar harus terukur sesuai dengan iman kita. Mau kan kita beragama, tidak ada tuh agama yang mengizinkan kita atau tidak melarang kita untuk melakukan hal-hal buruk gitu. Dan sebagai seorang yang berpendidikan juga nih, pastinya kita harus buktikan dong kepada diri kita sendiri. Pasti. Jadi kalau saya tingkat tuh biasanya saya sering bilang tuh ESI gitu ya. Yang pertama integrity, yang kedua sosial, yang ketiga introspeksi. Jadi kita bisa ketiga ini tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak hal-hal yang kita pegang gitu. Bukan soal pandemi doang, mungkin di dalam semua hal mungkin, tapi start di keadaan. Oke, teman-teman ingat isi yang tadi Serbon bilang, karena dengan isi kalian mendapatkan good vibes, positive vibes, dan good mind. Itu akan membuat kalian bahagia di pandemi ini. Terus Sir, terakhir nih, mungkin ada kata-kata motivasi Sir untuk teman-teman kita yang masih stuck atau masih sedang berjuang gitu Sir untuk menghadapi pandemi ini. Selain dari mindset yang udah Sir jelasin secara detail banget, sampai manhoodly kita juga ada membahas mindset kita harus dirubah. Mungkin Sir boleh kasih motivasi untuk teman-teman kita semua yang nonton di sini. Dalam menjalani hidup kita amatir, semuanya kita newbie, semuanya kita harus belajar. Kan mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, kita ngelakuin banyak banget kesalahan. Cuman ketika kita mulai menghadapi kesulitan, nah hal-hal itu teman-teman jangan dijadikan alasan untuk kalian mundur, jangan jadi orang yang berespon salah terhadap keadaan salah gitu. Keadaan bisa salah, sepanjang hari sekeliling kita tuh bisa aja salah gitu ya. Tetapi gimana caranya kita memberi respon yang paling penting. Dan di Twitter jangan gampang menyerah gitu ya, karena nggak ada yang benar-benar ahli nih dalam menjalankan kehidupan di tengah pandemi. Bahkan dosen-dosen kalian tuh bukanlah dosen-dosen yang ahli dalam mengajar online. Ya kan, to be honest, semuanya ini kita sedang sama-sama belajar. Saya selalu encourage teman-teman gitu, kita sama-sama belajar. Jadi namanya orang yang lagi belajar gitu ya, oke aja kalau ngelakuin kesalahan, oke banget kalau kalian ngerasa capek, oke. That's why we need friend gitu ya, ngomong kalau capek, istirahat kalau capek, jangan pergi gitu aja, gitu ya kan San? Benar banget. Kalau mungkin kita emang udah ngerasa mungkin ini hal kita udah nggak bisa lakukan gitu ya, nah itu tipuan, bukannya kita nggak bisa lakuin, cuman mungkin kita sedang tidak punya tenaga. Yang perlu kita lakukan adalah mungkin istirahat, nambahin tenaga, tapi please tetap bertahan. Kita sudah ada sampai sejauh ini. Ya benar. Please tetap bertahan, tetap jadi pinter gitu, tetap jadi mahasiswa UPH, tetap jadi mahasiswa yang
belajar gitu ya, tetap jadi orang yang benar-benar punya integritas sama dirinya sendiri. Please jangan goyang 1-2 cm pun dari apa yang baik yang selama ini kita udah kerjakan. Siap. Dan sampai ketemu, nanti kita bisa ketemu. Siap. See you when I see you berarti. Jadi teman-teman, itulah kata-kata dari Sir Bonarti tentang cara menghadapi pandemi, tetap berintegritas, stay positif, stay healthy, semuanya pasti terlewati. Terima kasih Sir Bon udah mau jadi pembicara kita di season 2 kali ini. Terima kasih juga udah info-info dan fun banget infonya pastinya, dan berguna pasti untuk teman-teman kita yang lagi stuck di masa pandemi ini. Dan shout out untuk Labham yang udah memberikan kita tempat yang sangat mewah ini, yang udah memberikan kita sangat proper pastinya. Terima kasih juga untuk teman-teman kru semuanya yang udah kerja keras. Terima kasih untuk Sir Bon waktunya juga. Untuk episode selanjutnya jangan lupa ikutin Instagram kita. Instagram Sir Bon juga diikutin. Siapa tahu ada mau pesan bunga, boleh dong pesan bunga sama Sir Bon. Boleh kan Sir? Boleh ya Sir ya? Wadaw. Gimana ya? Boleh pesan bunga, karena setiap bunga itu kata Sir Bon beda artinya, men. Pasti Sir Bon juga bikinnya dari hati banget. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Terima kasih Sir Bon juga. Cek Instagram kita, YouTube kita, Spotify kita, Apple Podcast, Google Podcast, semuanya tolong dicek. Kita mau besar. Terima kasih semuanya. Dadah Sir Bon.